Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Budi Wijaya dengan NIM 180120201010. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perancangan jaringan fiber optik. Di mana fiber optik itu adalah suatu media transmisi dielektrik waveguide yang beroperasi pada frekuensi optik atau cahaya. Yang terbuat dari serat kaca dan plastik yang menggunakan bias cahaya dalam mentransmisikan data. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser karena memiliki spektrum yang sangat sempit. Adapun hal-hal harus yang dipersiapkan, yang pertama ialah komponen. Komponen yang pertama ialah cahaya pembawa informasi. Komponen ini berfungsi untuk membawa data dengan kecepatan tinggi dan bandwidth yang sangat tinggi. Yang kedua adalah optical transmitter atau pemancar, berfungsi untuk mengirimkan sinyal-sinyal cahaya ke dalam media pembawanya. Yang ketiga adalah kabel core atau fiber optik yang berfungsi sebagai media pembawa sinyal-sinyal cahaya. Kabel core ini merupakan komponen inti dalam jaringan fiber optik karena sebagai penghubung. Yang keempat adalah optical regenerator. Optical regenerator ini berfungsi untuk menguatkan cahaya ketika dikirimkan pada jarak yang jauh. Yang kelima adalah optical receiver. Komponen ini berfungsi sebagai untuk menangkap semua cahaya yang dikirimkan oleh optical transmitter. Selanjutnya yaitu peralatan. Peralatan yang digunakan adalah power meter. Power meter ini digunakan untuk mengecek loss pada kabel. Pigtail, suatu perangkat yang menghubungkan OTB dengan serat optik yang hanya mempunyai satu konektor di salah satu ujungnya. Pigtail ini untuk menghubungkan kabel dengan perangkat yang lain. Yang selanjutnya optical connector cleaner untuk membersihkan konektor. Microscope fiber untuk melihat bersih atau tidaknya konektor. Tisu fiber optik untuk membersihkan core. Optical connector cleaner untuk membersihkan konektor. Hal-hal yang mempengaruhi performa FO. Yang pertama ialah loss. Loss ini diakibatkan oleh panjang span fiber dan banyaknya splitting di sepanjang span fiber tersebut. Besarnya loss dari suatu span fiber bisa diukur dengan menggunakan OTDR. Yang kedua, dispersi. Seiring dengan bertambahnya usia fiber, maka dispersi pada fiber optik tersebut semakin jelek. Yang ketiga, chromatic dispersion atau CD, disingkat CD. Dispersi ini diakibatkan oleh variasi fiber index atau karakteristik fiber dengan panjang gelombang yang menimbulkan delay antara panjang gelombang. Yang keempat, polarization mode dispersion (PMD) yang diakibatkan oleh berubahnya bentuk fiber optik yang diakibatkan oleh suhu, kelembapan, atau adanya tarikan fiber yang bengkok. Yang kelima, rusaknya shielded atau jacket fiber. Penggunaan yang lama seiring bertambahnya usia fiber shielded dan jacket fiber akan semakin jelek. Misalnya fiber mengeras kemudian pecah sehingga fiber optik tidak terlindungi dari suhu dan lembab. Langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan fiber optik. Pertama, perizinan dan survei.
Perizinan atau juga perizinan sering disebut juga dengan Site Execution Sheet atau SITEX sangat diperlukan sebelum proses pembangunan jaringan fiber optik. Mengapa? Perizinan lahan merupakan proses akuisisi lahan atau bangunan dari pemilahan ke operator. Yang kedua, pembuatan red line. Pelaksanaan proyek jaringan fiber optik memerlukan sebuah acuan dalam menempatkan posisi pol. Beberapa panjang kabel yang digunakan, kabel jenis apa yang digunakan, dan berapa jumlah aksesoris atau perangkat fiber optik yang digunakan. Selanjutnya, pembuatan bill of quantity, estimasi biaya. Pemasangan pole atau tiang komponen utama konstruksi jaringan fiber optik. Pemasangan FDT dan handhole. Fiber distribution terminal merupakan ruangan yang berbentuk kotak atau kubah, terbuat dari material khusus yang berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan jaringan fiber optik single mode yang berisi konektor, splicing, maupun splitter. Penyambungan fiber optik. Proses penyambungan kabel fiber optik pada fiber access terminal. Biasanya penyambungan ini disebut dengan istilah terminal atau splicing. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.